Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 394, 25 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau 23 Mei 2025 Masehi dengan judul Awas, Produk Haram Bersertifikat Halal. Baru-baru ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 9 produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi atau prosin. Ini berdasarkan hasil pengujian laboratorium menggunakan parameter uji DNA dan atau peptida spesifik prosin. Dari 9 produk yang terdeteksi, 7 produk diantaranya telah bersertifikat halal. BPJPH langsung menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran. Adapun 2 batch produk lainnya tidak bersertifikat halal dan terbukti memberikan data tidak akurat saat registrasi. Untuk kasus ini, BPOM telah mengeluarkan peringatan keras dan instruksi penarikan produk dari pasar. Kapitalisme sekuler abaikan halal haram. Beredarnya produk makanan haram karena mengandung babi adalah bagian kecil dari akibat sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang selama ini berlaku di negeri mayoritas muslim ini. Bisnis ala sistem kapitalisme sekuler tidak memperdulikan halal haram. Sebabnya, kapitalisme sekuler merupakan sistem yang memisahkan urusan duniawi, termasuk urusan bisnis, dari nilai-nilai dan hukum agama. Selain tidak mempertimbangkan nilai-nilai dan hukum-hukum agama seperti halal dan haram, sistem ekonomi kapitalisme sekuler juga hanya berorientasi pada keuntungan materi semata atau profit motif. Sistem ini pun hanya menjadikan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kapital sebagai tujuan utamanya. Dengan adanya temuan 9 jenis produk makanan yang mengandung babi ini, bukan tidak mungkin masih banyak makanan yang beredar di masyarakat muslim negeri ini juga mengandung babi. Tentu saja peristiwa ini sangat miris. Pasalnya, sebagai negeri muslim terbesar di dunia, semestinya makanan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat muslim telah benar-benar dijamin kehalalannya oleh negara. Allah SWT telah menegaskan keharaman babi dalam firman-Nya di Quran Surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, "Katakanlah, aku tidak menemukan dalam wahyu yang telah diwahyukan kepada diriku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan oleh seseorang kecuali makanan itu adalah bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan agar kaum muslim mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." Makanan halal adalah makanan yang berdasarkan hukum Islam boleh dikonsumsi, bukan dari babi, bangkai, darah, tidak mengandung khamar, tidak disembelih dengan nama Allah. Adapun makanan yang baik atau thayyiban adalah yang bersih, sehat, tidak membahayakan tubuh dan lingkungan, bisa mencakup gizinya, higienis, tidak beracun, dan tidak najis. Dampak buruk konsumsi produk haram. Menghindari makanan haram bagi individu muslim adalah bagian dari perwujudan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Begitu juga dengan masyarakat muslim yang bertakwa. Mereka adalah masyarakat yang menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Individu dan masyarakat muslim wajib bersinergi dan mencegah adanya peredaran produk makanan haram, diantaranya yang mengandung babi. Ada beberapa dampak buruk akibat mengkonsumsi makanan haram. Pertama, makanan haram akan menjadi penghalang bagi pengabulan doa. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Kemudian ada seorang laki-laki yang telah lama melakukan safar, rambutnya kusut dan berdebu, sambil menengadahkan tangan ke langit, ia berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Kedua, makanan haram akan mengakibatkan hati gelap dan keras serta kecenderungan untuk berbuat keburukan dan kemaksiatan.
Jika tubuh dibangun dari sumber yang haram, maka akhlak dan perilaku pun akan cenderung rusak. Makanan haram bisa mengundang pengaruh setan. Pasalnya, setan suka dengan sesuatu yang kotor dan haram. Karena itu, orang yang biasa mengkonsumsi yang haram akan lebih mudah terdorong melakukan maksiat. Allah SWT selalu menegaskan bahwa makanan atau minuman haram dikaitkan dengan perbuatan setan. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan." Selain yang mengandung babi, di antara makanan atau minuman haram adalah yang mengandung alkohol atau khamar. Diketahui bahwa alkohol bekerja langsung pada otak, melemahkan kontrol diri, menurunkan kesadaran, bahkan bisa menyebabkan hilang akal. Dalam Islam, akal adalah salah satu hal yang paling dijaga. Ini karena dari akal muncul kesadaran beragama dan tanggung jawab. Jika hilang akal dan kesadaran pada manusia, maka akan timbul berbagai kerusakan sosial. Ketiga, orang yang mengkonsumsi makanan haram berarti merusak amal ibadahnya dan diancam dengan ancaman siksa neraka. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka azab neraka lebih banyak lagi bagi dirinya." Hadis riwayat At-Tabrani. Makanan bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membentuk karakter. Makanan mempengaruhi spiritualitas dan kesehatan akal, serta menentukan keberkahan hidup. Karena itulah Allah memerintahkan kaum muslim untuk memakan makanan yang halal dan baik, bukan sekedar yang enak atau mengenyangkan semata. Butuh solusi sistemik. Selama negeri ini masih menerapkan sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang mengabaikan hukum halal dan haram, maka kaum muslim akan terus menghadapi masalah dalam kehidupannya. Di antaranya terkait jaminan halal atas makanan yang dibeli dan dikonsumsi. Fungsi pengawasan tidak akan berjalan efektif jika akar masalahnya tidak pernah dihilangkan. Akar masalah di negeri ini bersifat sistemik, karena itu solusinya juga harus bersifat sistemik. Islam sebagai sistem kehidupan yang mengatur semua aspek kehidupan berdasarkan wahyu Allah SWT adalah yang paling layak diterapkan di negeri mayoritas muslim ini. Sebaliknya, sistem kapitalisme sekuler yang sangat merugikan dan membahayakan kaum muslim harus segera dicampakkan. Dalam sistem Islam, selain ketakwaan individu dan kepekaan masyarakat, seorang penguasa atau khalifah bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan urusan umat. Menjamin kehalalan makanan dan minuman adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga agama dan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, "Imam atau kepala negara adalah pemelihara dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah, produk makanan yang diimpor ke wilayah khilafah akan disaring dan diperiksa kehalalannya sebelum masuk ke pasar. Khilafah tidak akan menjalin kerjasama dagang yang memungkinkan peredaran makanan haram di wilayahnya. Khilafah juga akan menjamin dan memastikan produk halal bagi rakyatnya karena termasuk bagian dari ketaatan khalifah pada Allah SWT. Dalam sejarah kekhalifahan Islam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menolak untuk menerima daging yang berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Sistem pasar Islam di Madinah dijaga ketat oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para khalifah untuk menjamin perdagangan yang sesuai syariah. Dalam sejarah khilafah Islam, misalnya pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikenal adanya Qadhi Hisbah yang bertugas mengawasi pasar agar tidak ada penipuan dan kecurangan, termasuk penjualan makanan haram atau kadaluarsa. Qadhi Hisbah ini adalah otoritas independen yang bisa menindak pedagang secara langsung di tempat jika terbukti melanggar syariah. Dengan demikian, hanya sistem pemerintahan Islam yang menjadikan halal dan haram sebagai standar produksi dan konsumsi yang bisa menjamin kehalalan bagi seluruh rakyatnya. Pemerintahan Islam akan menerapkan syariah Islam secara total dalam semua aspek kehidupan rakyatnya untuk mewujudkan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Tentu hanya pemerintahan Islam yang hanya mendasarkan sistem kepemimpinan dan kebijakannya di atas ketundukan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.